Salam Veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar hari ini tentang mengenal terjadinya gunung meletus. Hari ini kita akan mengenal tentang bencana alam gunung meletus. Seperti sudah kita ketahui kemarin, bahwa di wilayah Indonesia ini terdapat banyak sekali gunung berapi dan banyak pula di antara gunung-gunung tersebut yang masih aktif. Artinya, gunung berapi tersebut sewaktu-waktu bisa mengeluarkan magma dari dalamnya yang sering kita sebut dengan peristiwa gunung meletus. Oleh karenanya, kita belajar tentang peristiwa gunung meletus ini supaya kita tahu lebih banyak tentang peristiwa alam tersebut. Kita tidak takut dan kita bisa lebih waspada dan berhati-hati serta bisa menyelamatkan diri apabila terjadi peristiwa gunung meletus. Nah, untuk mengetahui bagaimana gunung meletus terjadi, mari kita lihat video ilustrasi tentang peristiwa terjadinya gunung meletus dari video si Tatan. Halo keluarga Tatan, adakah gunung berapi aktif yang ada di dekat kediamanmu? Jika iya, ada yang perlu diperhatikan loh. Apa itu? Erupsi gunung berapi adalah peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Erupsi gunung berapi ini termasuk dalam bencana alam yang berbahaya dan perlu persiapan khusus tergantung pada lokasi tempat tinggal. Lokasi ini dibagi menjadi 3 kawasan rawan bencana, yaitu Kawasan Rawan Bencana 1 atau KRB 1 adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu, serta lontaran batu pijar. Biasanya, kawasan ini berjarak radius 15 km dari pusat erupsi. Selanjutnya adalah Kawasan Rawan Bencana 2. Kawasan ini adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan ada kemungkinan gas beracun. Hanya berjarak radius 10 km dari pusat erupsi. Yang harus selalu siap siaga adalah keluarga yang tinggal di kawasan rawan bencana 3, karena kawasan ini adalah kawasan yang sangat berpotensi terdampak awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan gas beracun. Kawasan ini meliputi daerah puncak dan sekitarnya yang masuk dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Selain lokasi tempat tinggal, perlu juga diperhatikan mengenai tingkat bencana yang sedang terjadi. Karena ada 4 tingkat. Apa saja itu? Tingkat 1, normal, yaitu aktivitas gunung api berdasarkan pengamatan hasil visual, kegempaan, dan gejala vulkanik lain, tidak memperlihatkan adanya kelainan. Lalu ada tingkat 2, siaga, yaitu saat adanya peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual atau hasil pemeriksaan kawah, kegempaan, dan gejala vulkanik lain. Selanjutnya adalah tingkat 3, waspada. Peningkatan semakin terlihat dari hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah, kegempaan, dan metode lain yang biasanya sudah terlihat adanya letusan. Yang paling berbahaya adalah tingkat 4 atau awas, karena pada tingkatan ini menunjukkan letusan awal mulai terjadi berupa abu atau asap. Berdasarkan analisis data pengamatan, segera akan diikuti oleh letusan utama. Nah, ketika gunung berapi di sekitar Anda memasuki tingkat 2 atau kondisi siaga, segera siapkan masker dan kacamata pelindung untuk melindungi dari abu vulkanik. Pahami jalur evakuasi dan jalur menuju shelter terdekat. Siapkan surat-surat berharga, makanan, uang secukupnya, dan obat-obatan di dalam tas. Dan apabila sudah memasuki tingkat 4 ataupun sudah ada perintah evakuasi, ikuti arahan untuk dipindah lokasikan sesuai arahan. Tidak berada di lembah ataupun daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan gunung api. Berkumpullah dalam satu gedung yang aman dengan keluarga Anda. Kenakan pakaian tertutup yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Sampai jumpa di video lainnya. Selanjutnya, untuk aktivitas anak-anak pada hari ini, yang pertama, nilai agama dan moral
menyanyikan lagu-lagu keagamaan. Ini kita lakukan saat tatamaya atau doa pagi ya. Lalu yang kedua, sosial emosional, melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ini tidak perlu didokumentasikan anak-anak. Anak-anak melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru dengan menyelesaikan tugas-tugas dari kegiatan pembelajaran minggu ini. Aktivitas yang ketiga, motorik kasar, melakukan banyak gerakan koordinasi mata, tangan, dan kaki. Anak-anak mengikuti gerakan dalam senam sehat anak Indonesia. Lalu, aktivitas yang keempat, kognitif, mengerjakan maze atau mencari jalan. Lalu, aktivitas yang kelima, bahasa, berlatih membaca. Tidak perlu didokumentasikan setiap hari ya. Cukup pilih salah satu dari 3 teks yang dibaca. Lalu, aktivitas yang keenam, seni mengenal lagu siaga bencana. Ini juga tidak perlu didokumentasikan. Anak-anak belajar saja tentang lagu siaga bencana. Nah, itu adalah pembelajaran dan aktivitas kita untuk hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di Indonesia banyak terdapat gunung berapi. Walaupun kadangkala bisa terjadi gunung meletus, namun gunung berapi juga memberikan banyak manfaat kepada manusia. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Semoga anak-anak semua sehat selalu. Terima kasih.